Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lirika, tentunya di Ginau TV. Dan seperti biasa teman-teman di Ginau TV atau Ginau Podcast lebih tepatnya, karena sekarang di samping saya sudah ada seseorang yang bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan karya, kontribusi, ataupun hal-hal lain yang mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran, inspirasi buat teman-teman semua ya. Dan juga kita sudah ada syutingnya gitu, sudah ada di tempat kakak saya di sebelah ini yang akan jadi narsum ya. Siapa namanya, mungkin bisa diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Khairo Hardianto ya. Saat ini saya lagi berniaga jualan ayam goreng ya Kang ya. Bisa ayam goreng, tapi kita modifikasi lagi, namanya crispy fried chicken. Wow, ya, kita ada di kedai crispy fried chicken ya di siapa tadi namanya, nama ininya biar lebih enak gitu panggilannya. Kairo ya. Oh, ibu kota Mesir ya. Keren ya. Kairo ini adalah seseorang yang luar biasa banget gitu, karena awalnya beliau ini adalah seorang karyawan ya di satu perusahaan ya. Kemudian sekarang membuka bisnis. Nah ini itu perlu banget yang namanya mental ya. Perubahan dari yang tadinya mungkin bisa dibilang aman setiap bulannya sudah ada gitu kan ya. Nah sekarang yang namanya usaha itu kadang-kadang ya ada naiknya ada turunnya ya pastinya kan ya. Nah itu gimana, mungkin bisa diceritain kenapa Kang Kairo ini seperti itu gitu. Maksudnya sampai kepikiran berhijrah gitu dari yang nyaman tadi ke yang zona yang bisa dibilang gak nyaman kalau misalnya. Sebelumnya kan saya bekerja di salah satu perusahaan asing ya, asal Amerika yang produksi sepatu sport gitu. Berhubung kan sekarang lagi COVID dan terus meningkat di Indonesia, sehingga perusahaan asal Amerika ini tidak mau memperpanjang kontrak Indonesia. Dan dia memilih pindah ke negara ke Vietnam ya, karena kan di sana kasus COVID sendiri sudah rendah gitu. Bisa dibilang nggak sebesar di Indonesia ya. Jadi akhirnya dia melakukan pengurangan. Jadi karyawan yang dia melakukan pengurangan dan dikasih ke anak-anak perusahaannya yang ada di Indonesia. Jadi dan saya pun di sini salah satu termasuk, karena kan kalau saya mutasi karena memang bagian saya staf ahli ya, mungkin staf ahli di sini belum ada ya, saya ditawarkan ke luar negeri ya saya nggak mau gitu. Jadi karena kan namanya kita kerja di luar kan jauh ya kayak jauh dari keluarga, ya saya mau riset, saya keluar dengan saya bahwa kerjaan itu pasti banyak, bagaimana kitanya aja gitu. Kerjaan nggak harus jadi karyawan. Wah, menarik ya, berarti mungkin yang dialami Kang Kairo ini juga banyak dialami oleh teman-teman juga gitu kan, karena pandemi ini pengurangan gitu kan di satu perusahaan, akhirnya ya mau tidak gitu kan ya, harus istilahnya berhijrah gitu kan, dari yang mungkin sebelumnya enak sudah nyaman tiba-tiba ya harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru gitu kan. Nah kemudian mungkin tadi modelnya kayak dinamia gitu kan ya, dan juga mungkin komentar juga. Nah, kemudian itu ketika gitu sudah mau resign, karena mungkin tadi itu ya kan dengan berbagai alasan tadi, mau resign, mau coba, kenapa mau istilahnya, kenapa nggak coba kerjaan lain, kenapa mau ke usaha, atau karena mungkin keadaan lagi atau gitu? Kalau kita kan kerjaan lagi zaman pandemi ini, kita ngelamar kan tidak langsung terima seperti itu kan. Jadi kita melamar juga kan proses. Pada saya sudah melamar tapi belum ada panggilan juga. Yang kita coba aja, kebetulan saya sama teman saya yang
ini gitu ngasih ilmu tentang makanan, belajar resep ilmu apa namanya gitu. Ayam goreng yang mana mungkin kayak ayam dikasih kita bumbunya sendiri kan, ini ya khas Indonesia lalu keju kita bikin kita kalau dalam artian kita tuh kurang lah rasanya, kita coba lagi dan kita bagi-bagi kurang lebih sekitar 30 orang. Itu mulai dari kapan sih Bang? Dari Februari semenjak saya udah nggak kerja. Jadi buat tahun ini tadi? Tahun ini 2021 Februari Maret setelah uji coba dan berhasil kita buka. Jadi April kita buka, itu kita buka modal sewa lahan terbuka. Gitu, modal sewa lahan terbuka hanya melayani take away. Dan alhamdulillah udah lebih Sambutannya bagaimana ya, masyarakatnya? masyarakat kita udah dalam seminggu itu kita udah menerima pesanan kurang lebih 100 ya, karena antusiasnya masyarakat kalau kita ada yang di online kayak GoFood sama GrabFood dan memang banyak juga di sana orderan, kita banyak teman juga yang mau makan di tempat ya kita udah di sini. Berarti kalau di tempat ini kali ini baru ya? Baru berapa lama? Baru seminggu. Kita nggak Iya. Mantap ya. Jadi itu prosesnya ya. Jadi ternyata apa ya, kembali belajar gitu kan ya tadi. Kemudian juga mencoba untuk kasih gratisan dulu kalau orang nyobain tadi ya. Ya betul. Sampai akhirnya berani pede. Itu titik di mana percaya diri untuk membuka sendiri tuh. Oh udah nih kayak udah yakin nih gitu mau pendidikan. Ya karena setelah uji coba itu dan responnya 99% ya. Dari berarti dari ketika ngelihat dari respon itu ya. Ya responnya dan itu udah oke semua enak. Akhirnya kita berani buka. Karena kan usaha kita usaha itu nggak ada yang langsung besar, jadi kita mulai aja dulu. Nanti ada hambatan atau halangan itu nanti di jalan dulu. Cara penyelesaiannya seperti apa? Yang penting kita mulai. Betul ya. Mulai aja dulu ya. Jadi buat teman-teman juga yang saat ini aduh itu kan ya sudah ada ide tapi ya cuman ide doang gitu kan yang nggak bakalan sesuatu gitu kan, tapi yang harus dilakukan gitu kan, mulai dari hal kecil, mulai dari mungkin hal yang sederhana dulu ya. Kalau kita punyanya misalkan nih contoh kita mau konten gitu kan, mau bikin YouTube misalnya, itu kan kadang-kadang teman-teman banyaknya alasan nggak punya kamera lah gitu kan, ngeditnya gimana gitu, padahal smartphone kan sudah ada gitu kan ya. Betul. Jadi yang penting jangan banyak alasan aja. Nah kemudian kan perbedaan yang dialami gitu selama mungkin ya kurang lebih sudah hampir berapa bulan ya, sekitar dari Kurang lebih setengah tahun ini ya gitu ya. Maksudnya ketika keluar dari perusahaan gitu kan dan menjalani hal yang belum bisa dibilang tadi belum pasti tadi gitu kan ya, itu gimana perbedaannya, apa sih yang bisa di-sharing? Kalau kita kan sebagai karyawan dulu ya, pemasukan sudah pasti ya, ada aturan. Itu udah pasti ya, kita nggak perlu pusing mikirin apa-apa, yang penting kan kerja selalu sore atau kalau lembur ya kita kemarin sebulan kerja begitu aja flat gitu, kita nggak ada apa kayak yang lain gitu. Jadi kerjaan kita ya udah gitu. Tapi kalau kita usaha ya, namanya usaha kan ada lain-lainnya, kita harus yang pertama kan sabar. Kalau nggak sabar ya mungkin banyak sih pelaku usaha yang kalau dia nggak sabar sehari atau seminggu dia jualan mudahan gitu. Iya. Ya, karena kita sabar mental. Apalagi kalau kita udah punya karyawan gitu kan, dia kita bisa memikirkan kita juga, tapi juga orang lain sudah ada tanggung jawab yang lebih. Kalau sebagai karyawan kita nggak mikir apa-apa, tapi kalau misalkan kita jadi perusahaan bukan hanya kita yang dipikirin, tapi buat orang lain juga yang jadi karyawan kita. Dan kita menjadi bagaimana jadi seorang pemimpin atau pengusaha. Iya. Kalau karyawannya kita disuruh ya kita ikutin. Tapi kalau misalkan jadi pengusaha ya kita harus menciptakan ide sekreatif mungkin gitu. Bagaimana
terus berkembang usahanya. Jadi jangan hanya mentok di situ gitu. Jadi kita berpikir, bagaimana kita berpikir itu lebih dalam lagi daripada seorang karyawan, seperti itu kalau usaha. Jadi cukup berbeda ya cara berpikirnya. Kayak inilah ibaratnya kalau kita punya usaha sendiri itu kayak driver sama penumpang gitu kan ya. Kalau penumpang kan ya udah santai aja, tiba-tiba udah nyampe gitu kan. Tapi kalau driver itu ya harus berpikir gitu kan, di depannya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan ada polisi tidur harus seperti apa tinggalnya gitu kan. Kayak gitulah mungkin buat teman-teman ya, mentalnya mungkin harus diperkuat lagi gitu kan ketika memang harus terjun ke dunia usaha. Kemudian kan punya pastinya walaupun mungkin belum terlalu ini ya, belum terlalu bisa dibilang belum bisa tahu gitu kan ya. Tapi selama menjalani ini pasti ada dong yang namanya bisnis itu ada hambatannya tadi gitu kan. Ada. Terus kan bisa diceritain apa aja sih kendala, apalagi sekarang ya selain memang ada pandemi kayak gini gitu kan ya, itu apa aja sih yang dialami gitu selama ini? Ya kalau pandemi kayak gini kan kita harus melihat situasi ya. Apalagi kan di saat sekarang nih PPKM nih, kita nggak boleh terima customer makan di tempat. Sedangkan customer yang datang itu pengen makan di tempat, ya kita harus ngasih informasi, tapi informasi yang sebaik mungkin yang bisa diterima. Jadi ya customer juga jangan kesannya tuh kayak ini ya, kayak ngusir aja kita makan di sini kayak gitu. Kita melakukan kebijakan pemerintah juga ya kita ikutin. Iya betul. Untuk gimana? Memang untuk PPKM ini ya beberapa hari ini sih lumayan terasa bedanya dibanding sama sebelum PPKM. Gitu. Ya, kita harus lebih ekstra kayak mempromosikan produk kita. Lewat ini ya online ya. Jemput bola. Kita jemput gitu, customer minta diantar ya kita antar gitu. Kita sediain juga di GoFood kayak diskonan, promo-promo kerjasama juga. Kita ada kerjasama sama Shopee juga, ada SPA juga. Jadi kita gimana caranya si customer itu ini gitu balik lagi walaupun keadaannya COVID dia, tapi dia kita gitu. Jadi kan kita usaha itu harus berkembang gitu, bagaimana customer itu bisa balik lagi ke kita. Mungkin bisa dibilang ada akhirnya lebih baik sedikit tapi banyak continue gitu dibanding banyak tapi sekali doang seperti itu. Iya benar. Nah itu mungkin kalau sekarang keadaan kayak gitu ya, maksudnya hambatan pasti lah gitu. Mungkin juga yang dialami sama Nairo ini juga sama lah, dialami juga sama mungkin pelaku UMKM juga gitu kan. Nah kalau selain itu apa lagi nih selama ini yang dialami? Maksudnya nggak terkait sama pandemi nih, selain pandemi mungkin sekarang juga lagi ngerasain lah banyak orang gitu. Kalau selama ini kamu sendiri gimana? Gimana ya? Jadi hambatan ya, namanya hambatan usaha, kita harus bisa memanage semuanya ya. Memanage dari segi pemasukan, pengeluaran, kita harus ada rekapan sedetail mungkin gitu. Jangan sampai nanti kita stuck di tengah jalan gitu. Jadi jangan sampai kayak usaha itu kan ini kita kan stop ya, kita harus bisa menahan stop. Jangan sampai stop itu jadi dead stop mati gitu. Yang kita bisa jual kita bisa putar lagi, kita harus mikirin itu. Jadi kayak supaya kita kebetulan kan saya kan kerjasama sama beberapa pihak juga untuk meminimalisir ibaratnya ini kerugian kita ambil barang, kita pakai sistem konsinyasi jadi begitu. Ya, jadi kalau misalkan ada kita harus bisa melihat semuanya. Karena memang saya awal jadi pengusaha juga dengan modal yang minim seadanya. Kita bersiapkan hanya yakin bismillah aja, yakin kita bisa gitu. Kalau soal untung kita nggak ngambil untung dulu, kita bisa jalan bisa untuk operasional gitu. Jalan dengan sendirinya, nanti kita ketemu hambatan di jalan. Namanya hambatan kan masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita jalanin dulu. Kalau kita nggak jalanin
kita mikir misalkan Mikirnya pahit terus ya. pahit terus ya nggak jalan-jalan gitu, Iya, nggak betul. mulai-mulai Nah, seperti itu. jadi emang lebih kompleks gitu kan permasalahannya, mungkin juga dialami sama teman-teman yang baru buka usaha gitu kan, pasti ngerasain ya dari segi teknis, manajerial gitu kan. Nah, Kang Khairi ini juga selain tadi bisnis juga, dia juga penulis loh. Mungkin bisa diceritain juga nggak sih Kang, juga masalah nulis ya, karena saya juga nulis juga ya kan, maksudnya apalagi kalau misalkan lagi masa-masa kayak gini pandemi ini kan, kayaknya kalau nulis itu jadi kesempatan kita sendiri kan, kalau kita berkesempatan kita bisa dapat cuan juga dari situ kan ya. Kalau kan gimana? Awalnya sih saya jadi penulis itu nggak sengaja ya, Kak. Jadi kebetulan kan saya itu pernah ikut training ya, kebetulan ngambil sertifikat trainer motivator and teacher, jadi guru juga. Dan kebetulan di sana di Bogor, saya training di Bogor, banyak teman-teman saya guru dan dosen, dan satu-satunya yang bukan dosen atau guru saya doang kan. Saya masih mahasiswa posisinya. Oh, posisinya waktu itu. Saya masih mahasiswa, tapi saya ikut training karena para dosen dan guru se-Indonesia di sana. Saya banyak belajar dari mereka. Akhirnya iseng-iseng saya ikut nulis, ya kayak nulis Antologi ya. antologi, nulis puisi, nulis. Dan ada kawan saya juga dosen, dan dia punya ini ya, apa namanya, penerbit yang biasa penerbit itu ya. Saya coba nulis aja dulu, mulai dulu nulis kalau nulis ya sekali dua kali, sekali mah selembar dua lembar itu mati gimana ya, kayak Asik gitu ya. ya asik, kita udah tulis dulu. Nah, karena kan satu buku itu kan kita nulis kan terlalu banyak ya. Akhirnya kan kita buat ciptain antologi buat sama teman-teman, jadi kumpulan. Turunan gitu Ya, ya. jadi biar kita nggak banyak ini untuk waktunya itu nggak banyak untuk nulis itu kan, kita nggak membutuhkan banyak waktu gitu. Jadi kita nulis waktu itu satu buku saya Itu waktu itu antologi pertama itu cerpen kah atau apa? Atau ya, puisi? kumpulan Cerpen. cuma puisi, antologi sastra milenial, ya kumpulan sastra. Waktu itu kebetulan anak kampus juga. Kalau yang pertama ada mahasiswa kampus dan beberapa guru. Yang kedua saya tentang ini sengaja judulnya saya teman ada nanti bukunya ini khusus untuk hari ibu. Oh, jadi temanya tentang ibu ya, gitu. tentang ibu. Jadi kita ngobrol tentang ibu, kita bikin buku apa sih hadiah buat ibu itu ya, kita bikin buku ini antologi juga sama teman-teman kampus. Kalau ini se-Indonesia cuma berapa kurang lebih 16 orang. Yang ketiga tentang melodi keyboard. Melodi keyboard ini kan namanya melodi ya, jadi judulnya melodi itu banyak kayak suara keyboard. Lebih ke musik ya itu. Bukan. Atau Jadi cuma suara ini suara hati. Oh, jadi suara tentang hati orang. Oh, Iya. tidak. Anggota-anggotanya Gitu. dibikin. soalnya kan kalau bahasa ini kan melodi apa tadi? Melodi keyboard. Itu berarti kan kayak musik gitu kan ya. Enggak. Jadi banyak warna-warni gitu, Oh, iya. Jadi menggambarkan ya yang baru-baru belajar musik itu juga bisa gitu. Makanya dinamakan melodi keyboard. Dan buku kita juga udah ada ISBN-nya, International Standard Book Number. Jadi udah ada hak ciptanya juga. Oke, luar biasa ya. Jadi selain berpengalaman juga di tadi gitu kan, pengalaman di perusahaan yang besar juga, kemudian juga sekarang juga bikin usaha, nulis juga. Mudah Pak, jadi guru juga sekarang? Enggak. Oh. Jadi masih ini ya, masih terus jalan ya. Istilahnya masih muda, masih mungkin banyak hal yang akan dilakukan sama Kang Khairo ya. Kita menunggu aja karya-karya selanjutnya, baik itu di bidang kepenulisan, di bisnisnya ataupun di bidang lainnya tentunya. Ini sih mudah-mudahan teman-teman ya, obrolan singkat ini bisa menginspirasi. Tapi sebelumnya terakhir ya, yang pesannya itu buat teman-teman yang pengen membuka usaha, apa sih tipsnya gitu? Misalkan kasih 3 tips atau 5 tips deh buat teman-teman.
apa aja sih yang harus disiapkan ya, atau misalkan pokoknya tips usaha itu menurut Anzil pengalamannya gimana? Usaha kan kita tipsnya Ya. kita kadang mau usaha itu kita terkendala modal. Nah, itu paling awal. Ya modal. Kita modalnya niat aja dulu. Nggak, kalau modal uang itu Ya, kesian lah gitu Iya. sebenarnya. walaupun mah kita harus punya uang, tapi kita nggak harus mengeluarkan uang. Kita Hmm. bisa kerjasama. Ada yang dia punya modal. Nah, ada dia orang bisa- punya modal tapi dia nggak tahu dia. Iya. Banyak juga ya. Ada pun sistem kayak tadi reseller, kita bisa bisnis. Oh, Jadi nggak iya. harus bisnis tuh yang gede dulu, yang kecil juga bisa. Reseller kita ngambil barang di orang, barang yang laku ya kita bayar gitu kan. Yang pertama niat aja. Iya. Ya, Oke. yang kedua jalan. Jalan. Kalau kita nggak menjalankan apa yang mau bisnisnya nggak bakalan bisa. Betul. Itu aja, lihat sama dijalani aja. Soal hambatan nanti pasti ketemu jalannya. Yang penting yang ketiga mental. Nah ini karena dia baru mulai, baru seminggu, baru sebulan, dan ibaratnya langsung down, udah kapok gitu. Iya. Iya. Ya, kita harus bersabar gitu. Namanya seperti laut ya, pasang surut. Kita dimana kita surut, ya kita jangan terlalu ini gitu. Jangan terlalu hati, pasti ada gitu. Saat kita pasang aku terakhir, kita jangan kadang orang lagi di atas dia lupa, dan di bawah dia berpindah Tuhan. Bisnisnya yang penting yang tadi ya, Jalannya jalannya sabar. Nah itu aja. gitu ya. Wow, keren ya. Jadi ini buat teman-teman mudah-mudahan bisa menginspirasi di bidang podcast kali ini ya. Terima kasih banyak ya. Ya. Sudah mampir di channel kita. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin tadi walaupun sekilas sebentar, tapi ada hal baik yang bisa diambil. Mungkin saat ini juga mengalami hal yang sama seperti Kang Kayo ini yang tadinya karyawan gitu kan enak, tapi harus sekarang dapat dari finansialnya gitu kan, tapi tetap semangat aja ya. Apapun yang kita bisnis hari ini, kalau kita konsisten tadi, kita akan jadi sesuatu yang besar lah mudah-mudahan di ke depan. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe juga. Kita setiap minimal 2 hari sekali gitu, dan sekarang sudah bisa mudah-mudahan akan menghasilkan narasumber yang mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Tetap stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.